Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Bapa kita karena pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat. Terpujilah nama Tuhan Yesus hari ini sampai selama-lamanya. Kita akan lanjut lagi baca firman Tuhan. Kita makan rohani dulu, isi vitamin untuk menyehatkan tubuh dan jiwa kita. Dan kita berdoa, Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk pagi ini. Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat, badan kami terasa segar Bapa, kami menghirup udara yang segar. Dan terima kasih Bapa untuk berkat yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Bapa di sorga, saat ini kami akan membaca firman-Mu. Ajarilah kami Bapa, taruhlah apa yang ingin Engkau taruh dalam hati kami masing-masing, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu, melakukan firman-Mu, menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Bapa, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak dekat-dekat kehadiran-Mu yang suci. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Kalian silahkan ditonton di part 104 di video yang lalu. Judulnya itu Persepakatan untuk Membunuh Yesus. Jadi kalian silahkan nonton ya sebelum video ini. Kita mengikuti yang dari kitab, ibaratnya alur ceritanya itu dari kitab Matius ya. Jadi kalau di Yohanes ini ada beberapa part yang tentang Marta, Maria, Lazarus, dan beberapa juga Sakeus. Itu dia di Matius itu dia nggak berurut seperti yang di tempat kitab lain, tetapi dia kasih referensi di kitab lainnya. Cuma karena aku ngikuti yang dari Matiusnya, jadi kita ikuti. Nanti kalau udah pas videonya itu misalnya ada yang tertinggal misalnya di kitab Lukas selanjutnya atau di kitab Markus selanjutnya dan seterusnya, baru aku akan buat videonya lagi ya. Ayatnya ada di 3 kitab, Matius, Markus, dan Yohanes. Aku akan baca yang di Yohanesnya nanti ya. Ayatnya Matius 26 ayat 6 sampai 13, Markus 14 ayat 3 sampai 9. Kemudian yang aku akan baca di Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Pada saat itu, kalau kita baca di Alkitab itu, dia katakan bahwasanya minyak narwastu itu membuat seluruh ruangan rumah itu menjadi harum ya. Kalau aku dengar-dengar dari teman-temanku yang udah pernah ke Yerusalem, katanya minyak narwastu itu sangat wangi dan mahal sekali harganya. Kemudian si Yudas Iskariot, salah satu dari murid Tuhan Yesus, mengatakan kepada Yesus dan kepada Maria ini, katanya, "Itu pemborosan sekali, ngapain sih buat urapan kepada Yesus? Katanya lebih baiklah minyaknya itu dijual, kemudian uangnya dikasih kepada orang miskin." Kalau kita baca di Matius, Markus itu, di situ Tuhan Yesus sudah tahu sebenarnya niat dari mereka itu, niat dari si Yudas Iskariot itu bukan itu maksudnya. Di sini dikatakan bahwasanya si Yudas Iskariot itu suka ambil uang, katanya dia suka curi uang dari kas karena dia kan yang pegang uang kas itu. Jadi dia katanya suka ambil uang dari situ. Makanya Tuhan Yesus bilang,
Kenapa kamu menyusahkan wanita ini? Dia sudah melakukan yang baik bagiku. Ini adalah seperti urapan bagiku untuk persiapan penguburanku, kata Tuhan Yesus kepada mereka. Dan pada saat itu, kalau kita baca di Matius dan di Lukas, murid-muridnya katanya memarahi si Maria, ngapain sih? Sampai gitu. Kemudian Yesus membela lah ya, mengatakan, kenapa kamu menyusahkan wanita ini? Katanya, dia telah melakukan hal yang baik kepadaku. Jadi kita baca, aku kasih poinnya yang aku maksud itu yang di Markus ya. Dikatakan, tadi aku udah kasih ayatnya, tapi yang di ayat 8 sampai 9 ya. Markus 14 ayat 8 sampai 9. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Ya, pada faktanya cerita tentang urapan Yesus ini kan ada di Alkitab, dan seluruh dunia dari manapun yang beragama Kristen atau yang pernah membaca firman Tuhan, membaca Alkitab ini, pasti kalau dia sempat-sempatnya membuka Markus ini, di situ ada cerita tentang wanita yang mengurapi Tuhan Yesus. Artinya dia itu adalah salah satu hal terpenting juga dalam cerita atau kisah tentang Yesus selama di dunia. Karena apa? Karena dia ditulis di Alkitab ini. Kalau nggak penting, pastikan dia nggak ditulis di sini. Jadi karena memang benar-benar penting dan katanya sampai diingat ya. Apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Jadi mengingat si wanita atau si Maria ini juga karena perlakuannya terhadap Tuhan Yesus adalah sangat-sangat baik, murni, baik dan melayani Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Untuk membantu orang miskin, kata Tuhan, ya selalu ada, memang siapa aja, kadang-kadang kita ngelihat di jalan, ada orang kesusahan dan sebagainya, pastinya selalu ada bersama kita. Tapi Tuhan memang gak akan selalu ada waktu di sana. Yang waktu Tuhan, maksudnya yang pada saat Tuhan Yesus ada di bumi. Kalau untuk Roh Kudus kan sudah Tuhan bilang, aku akan mengirimkan Roh Kudus. Makanya kita nggak sendiri, walaupun Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, dia sudah mengirimkan Roh Kudusnya. Makanya kemanapun kita pergi, dalam keadaan apapun, mau kita lagi sakit, mau kita lagi terdesak, mau kita lagi kesusahan dan sebagainya, cari Tuhan Yesus ya, berdoa padanya, minta tuntunan Roh Kudus dikirimkan kepada kita, supaya kita dimampukan menyelesaikan apapun ya, baik masalah, baik problem yang kita nggak bisa hadapi ya, baik kita mengalami kesusahan hati dan sebagainya. Karena Roh Kudus bisa menghibur kita, menuntun kita, mengajari kita. Banyak sekali Roh Kudus bisa melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan pastinya. Jadi banyak sekali kita bisa ambil dari firman Tuhan hari ini, bagaimana melayani Tuhan Yesus dengan sepenuh hati seperti Maria ya. Karena Maria ini merasa bahwasanya Tuhan Yesus itu sangat-sangat mengajari dia ya. Kalau kita nanti kalau misalnya udah pas masuk ke di buku selanjutnya di Lukas, itu ada tentang Maria dan Marta ya. Selanjutnya nanti bagaimana mereka saling memperlakukan Tuhan Yesus itu sangat baik, sehingga Tuhan Yesus itu benar-benar mengasihi Maria, Marta dan Lazarus, keluarga mereka ya. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah benar-benar melihat hati kita yang tulus, dia pun tidak tega membiarkan kita tergeletak, dia pun tidak pernah membiarkan kita kesusahan, bahkan Tuhan Yesus akan menolong kita tepat pada waktunya. Karena segala sesuatu yang telah kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan, untuk kemuliaan namanya, dia pun tidak undur dari kita. Dia memberkati kita, dia memberi ketenangan, dia mengajari kita. Karena itulah, mari kita selalu dekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus, berdoa padanya, memuji Dia, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melihat ya apa yang baik-baik, kemudian berucap apa yang baik-baik, bukan fake ya. Sejujurnya dalam artian juga kita mungkin sangat sulit berkata jujur. Kadang-kadang kata orang jujur itu menyakitkan, tetapi kalau orang yang benar-benar tahu artinya jujur itu menyakitkan tapi menyehatkan, itu sangat baik. Tapi bagi orang yang bebal, kadang-kadang kita udah jujur, kita dipikirnya membenci mereka. Kadang-kadang kita jujur, kita dipikir kita cemburu kepada mereka. Kadang-kadang kita jujur, kita dipikir mau mencelakakan mereka. Tetapi menurut aku lebih baik kita katakan
jujur, maksudnya ya mungkin nggak gampang juga, apalagi orang yang sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Misalnya kita ingatkan, tapi dia malah memikirkan hal-hal yang negatif terhadap kita. Padahal kita maunya baik kepada misalnya teman kita dan sebagainya. Tetapi tidak mengapa, karena yang penting tugas kita bukan memaksa, tetapi mengingatkan, memberitahu mereka, kita kasih tahu. Tetapi satu hal lagi, kita awas-awas juga. Jangan kita bisa mengingatkan orang, kita nggak bisa mengingatkan diri sendiri. Jangan bisa memperingati orang, menasihatkan orang, diri kita sendiri kita nggak bisa nasihati, nggak bisa memperhatikan, nggak bisa kita introspeksi diri kita sendiri. Orang lain kita dikte, tapi kita nggak perhatikan. Jadi jangan seperti itu juga. Tetapi kalaupun kita memang sudah kita perhatikan diri kita pun mau mengingatkan orang, kalaupun reaksi dari orang tersebut malah jadi mereka tidak suka atau apalah itu ya, yang membuat mereka jadi ini hidupku dan sebagainya, ya itu urusan mereka dan Tuhan ya. Karena seperti aku bilang yang tadi, urusan kita bukan memaksa dia ya. Urusan kita itu, atau Tuhan mengatakan kepada kita, kita tegur sesuai dengan firman Tuhan, kita kasih tahu. Tapi kalau memang itu mereka tidak mau mendengarkan, itu urusan mereka dan Tuhan. Karena pribadi lepas pribadilah nanti yang akan bertanggung jawab dengan kehidupannya nanti. Karena di video yang lalu kan sudah dijelaskan di situ bagaimana nanti setelah Tuhan Yesus menghakimi kita, setelah nanti kita dihakimi, kemudian kan kita dipertanggungjawabkan apa yang kau lakukan di dunia selama hidupmu. Bahkan talenta yang sudah Tuhan kasih kepada kita, yang sudah dikirimkan kepada kita masing-masing, itu dipertanyakan. Siapa yang diberikan banyak talentanya tetapi tidak melakukan hal yang banyak sesuai dengan apa yang telah diberikan Tuhan, itu akan diambil. Bahkan dia akan dituntut banyak katanya. Bahkan ada yang orang-orang yang hanya mungkin diberikan sedikit talenta, tapi kalau misalnya dia memperlakukan lebih besar lagi, pastinya nama Tuhan akan dipermuliakan. Dan katanya Tuhan akan bahagia. Tuhan itu, Bapa kita itu akan sangat-sangat senang katanya ya, kalau kita baca tentang talenta itu. Bahkan dia bilang, masuklah hambaku yang setia, kamu telah setia dalam perkara kecil dan perkara besar aku akan berikan kepadamu. Bahkan Tuhan mengatakan, masuklah kepadaku, nikmatilah kebahagiaan bersama-samaku. Jadi itulah Tuhan Yesus kita, Bapa kita itu benar-benar memang dia nggak ece-ece ya. Kalau kita melakukan tugas kita dengan baik, sesuai turut kehendaknya, pastinya dia pun akan memberikan tanggung jawab lebih besar bagi kita, dalam arti memang kita itu adalah hamba yang setia maksudnya. Atau aku lebih suka tepatnya itu, karena kita panggil dia Bapa, berarti kita anak yang baik, anak yang penurut ya bagi nama dia. Bukan anak yang penurut di depan bapaknya, tetapi bapaknya pergi dia gak nurut, bukan yang seperti itu. Tetapi dimanapun kita berada, kita tetap pegang firman Tuhan, kita tetap baca firman Tuhan, melihat yang baik, mendengar yang baik, berucap yang baik, melakukan yang baik juga. Inilah doa dan harapan kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Bagaimana Engkau mengajari kami supaya kami melayani-Mu seperti firman-Mu juga. Apa yang Kau lepaskan di bumi terlepas di sorga, dan apa yang kami perlakukan akan Engkau catat di sorga nantinya. Bapa di sorga, biarlah setiap perlakuan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa di sorga, ajari kami Bapa setiap langkah kehidupan kami ini. Selama kami masih hidup, biarlah Bapa, hidup kami hanya untuk-Mu, memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu saja. Bapa di sorga, anak-Mu berdoa untuk orang-orang yang di luar sana yang menonton video ini. Kiranya Engkau berkati mereka, yang sakit Engkau sembuhkan, yang belum mendapat pekerjaan Engkau berikan pekerjaan pada mereka, yang dalam masalah keuangan, dalam masalah penyakit, biarlah Engkau juga turut campur tangan Bapa untuk memberikan solusi bagi mereka, menyehatkan mereka, dan biarlah Bapa hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan.
Sertai anakmu ini juga Bapa di sini sepanjang hari ini. Dan biarlah juga Engkau mengajar-ajari kami Bapa, supaya kami tetap turut kehendak-Mu Bapa. Dan biarlah banyak orang bertobat dan menyerukan nama-Mu, dan hanya kepadamu saja kami selalu berfokus dan bukan kepada hal-hal duniawi. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu, kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Inilah doa dan harapan kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.